Kalau saudara mau bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan jaga saudara dari yang jahat. Tuhan tambahkan usia saudara. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Sisa berapakah usia Anda? Sisa berapakah usia saya? Menarik bukan? Tetapi akan kita dengarkan dulu, akan kita saksikan satu lagu sebelum kita membahas tuntas. Sisa berapakah usia Anda dan Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh, di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang. saudaraku yang kekasih? Saya Matius PS, usia saya 73 tahun, tanggal 31 Mei nanti. Prestasi saya, jailah prestasi. Sebetulnya boleh dikatakan demikian. Artinya sampai umur 73 tahun, nyaris 73 tahun, Tuhan menganugerahkan untuk saya belum pernah dirawat di rumah sakit manapun. Sakit apapun. Padahal saya sudah 3 kali diperpanjang usianya, saudaraku. 3 kali. Tahun 1978 saya harusnya meninggal karena jantung saya yang harus dibaloning. Tahun 1976 tidak saya baloning, saya serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, dan kemudian sampai hari ini jantung saya sehat. Tahun 1998 pada usia 1 hari sebelum 50 tahun, saya nyaris ketubruk truk tronton, terserempet. Untung saya didorong Tuhan sehingga cuman sikut saya yang lecet. Tahun sekitar 2004 kalau nggak salah,
Ya, saya naik mobil dari Pelabuhan Ratu, kemudian di satu tempat kami mengantri untuk masuk jembatan, lewat jembatan, karena jembatannya cuma pas-pasan 2 mobil, maka gantian. Tiba-tiba truk tronton yang turun dari depan sana, dari belakang saya muncul mobil bak yang kemudian melewati mobil kami. Tronton kebingungan, dibantinglah ke kiri dari depan sana. Di kirinya ada jurang, kemudian dibantinglah ke kanan. Mobil yang kami tumpangilah yang akhirnya menjadi sasaran. Kurang cuman segini, saudaraku. Mobil, saya bilang Tuhan, dan mobil truk tronton itu 20 meter di sebelah belakang kami, belah kanan belakang kami, karena di belakang kami ada mobil-mobil yang antri. Tidak tersenggol pun mobil saya, tidak tersenggol, mobil belakang tidak tersenggol, dia terbalik, telentang mobil saya. Saya turun, hampir saya foto untuk bukti, tapi karena yang punya mobil adalah ibu-ibu wanita teriak-teriak, ayo pergi, kita jalan kita, dan akhirnya kami pun berjalan. Saudaraku yang kekasih, saya tidak cuma membagi kebenaran hari ini juga, karena yang dibutuhkan oleh saudara juga fakta. Maka sisa berapakah usia Anda? Sebetulnya hanya Allah yang tahu. Yes, right. Dialah yang menentukan umur setiap manusia. Yes, right. Kalau Anda mempercayai kebenaran itu, kita dapat berdiskusi pada sore hari ini. Kita dapat berbincang-bincang pada sore hari ini. Allah lah yang menentukan usia, right. Allah lah yang menentukan usia setiap manusia, right, tidak salah. Tapi perhatikan, manusia adalah makhluk dinamis yang memiliki roh, tubuh, dan jiwa. Artinya Allah juga berkenan untuk memperpanjang usia si manusia, atau sebaliknya. Kita tengok faktor-faktornya. Yang pertama adalah menghormati ayah ibu saudara. Keluaran 20 ayat 12. Menghormati ayah ibu kita. Beliau yang melahirkan ibu dan yang membesarkan, maka kita wajib menghormati ayah dan bunda. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Salah satu hukum Taurat tersebut di atas dianut oleh banyak orang, oleh suku-suku bangsa, baik suku Jawa, suku Batak, suku Cina, bangsa Cina, semua mereka melakukannya, menghormati orang tua, dan banyak yang berhasil sehingga mereka berusia panjang, suku-suku atau bangsa-bangsa tertentu. Saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah manusia-manusia memiliki ciri-ciri lekat dengan Tuhan, yang tidak melupakan ajaran Tuhan. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Itu dia. Jadi bukanlah suatu takdir yang mati. Artinya pemahamannya adalah bahwa manusia boleh mengajukan perpanjangan atau perpendek. Tadi ada 2 syarat sudah. Penuh kasih dan setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara bisa baca seluruhnya. Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Saudara bisa baca. Saudara akan diberikan usia panjang dengan ketentuan-ketentuan itu.
Saudaraku yang kekasih, namun, mengapa banyak orang yang hormat kepada orang tuanya, yang taat dan takut kepada Tuhan seperti definisi yang kita baca tadi, tetapi mati muda? Mengapa itu terjadi? Yohanes Pembaptis adalah anak manusia yang sangat taat kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, sampai-sampai dikatakan dalam Matius 11 ayat 11. Perhatikan saudaraku, beliau paling taat. Ya. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Perhatikan, kita akan menjawab dari ayat yang kedua, yang B tadi. Yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia, daripada Yohanes Pembaptis yang mati muda, yang dipenggal kepalanya. Matius 14 ayat 6 sampai 12, saudara baca sendiri sejarahnya. Bagaimana bagaimana anak Herodes yang menari-nari, kemudian dia minta hadiah kepada papanya, lalu papanya mengatakan, silakan mau milih apa aja, kerajaanku sepertiga, tetapi dia memilih kepala dari Yohanes Pembaptis. Kemudian dibunuhlah. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Yang kedua, kutuk dan hutang maut menebas umur dan usia manusia. Seperti yang sudah kita pelajari, banyak kita pelajari dalam vlog-vlog sebelumnya, vlog kebenaran ilahi sebelumnya, bahwa pemberhalaan itu akan menurun dari yang pertama, keturunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Itu sudah beberapa kali kita baca, tapi untuk kali ini kita diingatkan juga. Ya. Keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, keempat itu boleh ditagih oleh iblis atas hutang maut yang dimiliki atau dosa yang dimiliki si manusia. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yes. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes, itu dia. Dan itu berlaku sampai sekarang, sampai yang mendatang. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia memiliki Allah lain, ilah lain, melakukan pemberhalaan, melakukan perjanjian maut. Yesaya 28 ayat 15, melakukan perjanjian maut, sadar atau tidak sadar. Aduh, saya udah ini kok, saya sudah naruh bunga kok di tempat mereka, saya udah macam-macam. Saya kasih ayam hitam. Saudaraku yang kekasih, perhatikan, itu namanya perjanjian maut. Ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Itu dia. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Anti bacok, anti peluru. Ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Itulah dasarnya, hukumnya itu. Kalau seseorang melakukan pemberhalaan, maka iblis punya hak untuk menyikat keturunan pertama, keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Lanjut. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudaraku, kecuali saudara
tidak lakukan itu, percaya kepada ketentuan Allah. Apakah hukum itu berlaku sampai sekarang? Yes. Sampai mendatang? Yes. Berbagai nasib buruk akan ditimpakan kepada si manusia. Ulangan 28 ayat 36 sampai 46. Perhatikan baik-baik bahwa itu berlaku kepada siapapun. Maka ada anak kecil yang cacat, ada anak kecil yang mati tenggelam, dan seterusnya dan seterusnya. Anak itu belum berdosa, saudaraku. Tuh, anak itu belum berdosa. Lalu orang bilang, iblis mensodorkan kepada orang untuk mengatakan Allah yang jahat, maka anak kecil nggak berdosa mati. Padahal bukan demikian. Firman-Nya, kebenarannya tidak demikian. Ulangan 28 ayat 36. Ulangan 28 ayat 36. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu. Raja yang kau angkat atasmu itu Kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Lanjut. Ayat 37, engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau? Lanjut. Ayat 38, banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Saudara tinggal tengok kesialan apa yang kemudian terjadi pada tagihan hutang maut atau piutang maut si iblis. Boleh soal ekonomi, bisa soal ekonomi. Lanjut. Sebab belalang akan menghabiskannya. Ayat 39, kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebagai ulat akan memakannya. Ayat 40, pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Sekarang namanya konglomerat. Kalau dulu kebun zaitunnya luas-luas, atau sekarang orang kaya raya, tetapi tidak akan menghasilkan apa-apa. Lanjut. Ayat 41, engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Mereka akan menjadi tawanan. Benar, engkau punya anak, punya anak laki-laki, ya kan, anak perempuan, cucu, tetapi mereka akan menjadi tawanan si iblis. Itu yang terjadi. Lanjut. Sehingga iblis punya hak membunuh mereka sejak kecil. Ayat 42, segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Ayat 43, orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau. Roh-roh jahat yang ada di dalam hidupmu akan semakin tinggi, tetapi engkau menjadi makin rendah. engkau menjadi makin rendah. Ayat 44, ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Hutang maut akan saudara terima bertambah-tambah. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Engkau akan menjadi ekor. Itu yang terjadi dalam hidup si manusia. Ayat 45, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Jadi seberapapun hormat si manusia pada orang tua, seberapapun si manusia takut akan Allah dalam versinya, kalau hutang maut masih dimiliki, maka iblis yang berhak untuk membunuh si manusia kapanpun, dimanapun, pakai cara apapun, sesuai dengan ukuran hutang maut si manusia. Saudaraku yang kekasih, demikianlah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis memiliki tagihan maut dari warisan. Kita tengok ayahnya, bagaimana ayahnya dan ibunya yang mandul sampai usia senja tidak punya anak.
barulah setiap hari ayahnya memohon di rumah ibadat dengan tulus dan baik hati. Kita tengok ya Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu dia. Ayat yang ke-8, tidak bercacat. Perhatikan baik-baik. Ayat 18 sampai 20. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Perhatikan lanjut. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Lanjut 20. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Itulah dia sebuah identitas, mungkin bukan identitas, sebuah cara kita untuk melihat ke belakang, melihat ke hulu. Apakah kita masih berumur panjang atau pendek? Adakah hutang maut dari kakek, bapak, mama, atau yang terkait ke atas? Saudara cek, apakah kakek Anda umurnya pendek-pendek? Nenek demikian juga, atau orang tua mati muda? Maka dari situ saudara bisa melihat bahwa hutang maut orang tua sudah saudara miliki. Lalu bagaimana? Jadi saudaraku yang kekasih, itu soal hulunya masalah adalah hutang maut yang mungkin saudara tidak lakukan dosa membawa maut tadi. Tetapi tetap saja jika saudara memiliki hutang maut karena keturunan, apalagi ditambah saudara lakukan, maka iblis punya hak untuk memperpendek umur kita. Saya ingin sampaikan kepada saudara, bagaimana sahabat saya, bagaimana seseorang yang sakit kanker otak yang harus minum obat segenggam sehari, dan dokter memvonis umurnya tinggal 2-3 tahun, tetapi sekarang mungkin sudah 20 tahun. Ya masih hidup, masih sehat. Tuhan memperpanjang usianya tatkala dia mulai berbalik kepada Tuhan. Langkah pertama adalah bertobat total dan percaya, kata percaya adalah kerja ilahi, kepada Sang Anak Domba, karena hanya Dia yang menghapuskan dosa dan kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 5-10 saudara bisa baca berulang. Juga demikian yang sahabat kami yang lain, ketika suatu saat di koma karena tiba-tiba sakit, pada waktu koma saya datang kepada dia, saya tanya panjang lebar, walaupun tidak mendengar telinganya tetapi rohnya mendengar. Saya tanya, siap gak untuk diperpanjang usianya? Saudaraku, dia bilang siap. Rohnya bilang siap. Tuhan persiapkan waktu sampai sekarang mungkin udah 15 tahun lebih. Banyak kasus ratusan serupa. Saudaraku yang kekasih, tentu ada hal yang lain yang sudah kita berkali-kali bahas, yaitu menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Artinya ketika dosa dan kejahatan dihapuskan oleh Sang Anak Domba, maka yang tersisa adalah kenajisan, karakter buruk, dan absintus yang ada dalam diri kita. Maka Yesus katakan menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari. Dan itu harus dilakukan supaya apa?
supaya saudara yang sudah istilah tadi lahir kembali tidak diganggu oleh roh-roh jahat walaupun mereka mengelilingi kehidupan kita. Mereka tidak bisa apa-apa, tetapi kalau kita sendiri memiliki nafsu duniawi yang lama, egosentrisme yang lama yang kita pelihara tidak dibuang, kelicikan, keserakahan, maka iblis punya hak untuk menyikat kita. Itu masalahnya. Kenapa? Keinginan itulah yang menjadi dasar pencobaan. Ya, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu dia. Tatkala saudara membuang semua atau menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, mengurus roh saudara yang utama dalam hidup yang tersisa, maka Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan katakan kepada saudara, engkau adalah milikku dan milik Allah. Sehingga Yohanes 17 ayat 9 sampai 15 saudara bisa baca, karena itu udah berkali-kali. Saudara akan diproteksi Tuhan dari yang jahat. Saudara akan mendapatkan perpanjangan usia karena saudara yang memulaikan Tuhan pada sisa hidup saudara dari mulai hari ini. Tentu saja saya ingin sampaikan kepada saudara, baiklah kalau kemudian tetap saja kita harus menyiapkan diri kita setiap hari bagi kepentingan roh kita. Kalau esok, supaya saudara berpegang seakan esok mau mati, meninggal dunia, persiapkan hari ini, persiapkan esok hari. Kalau lusa mau meninggal dunia, enggak tahu, tapi alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau masih nambah, berarti Tuhan membutuhkan roh saudara untuk menjadi terang, menjadi garam bagi banyak manusia. Terakhir kita akan baca Filipi 1 ayat 20 sampai 24. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, sedemikian mungkin sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku, aku memuliakan Tuhan. Lanjut, jadi nggak takut mati. Lanjut. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan, kenapa keuntungan? Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Oh, kalau saudara mau bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan jaga saudara dari yang jahat. Tuhan tambahkan usia saudara. Itu rumusnya, itu kebenarannya. Saya pakai kata yang gampang dimengerti. Rumusnya demikian. Lanjut. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena kita memerlukan apa yang disebut sebagai roh kita mencapai cita-cita ilahi kita. Tidak hanya mencapai cita-cita ilahi menjadi anak Allah, tetapi sukses gemilang. Kenapa? Setiap hari kita berbuah, berprestasi ilahi, digunakan waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jasmania Tuhan kasih, aku tahu kebutuhanmu, tetapi roh kita yang utama. Itu dia saudaraku yang kekasih. Yohanes 17 ayat 9 sampai 15.
saudara akan memahami bahwa ketika saudara menjadi milik Allah dan milik Tuhan, Tuhan akan berdoa buat saudara. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Mereka adalah milikmu. Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Itu dia. Status ilahi yang sangat tinggi. Lanjut. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kenapa statusnya tinggi? Dipermuliakan. Aku dipermuliakan dalam mereka. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yes, then? Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, Peliharalah mereka dalam namamu. yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, And then? supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya. Di dalam pelukan Allah Tritunggal, saudaraku yang kekasih. Dan? Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, Luar biasa. Lanjut. supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan akan mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Supaya penuhlah sukacitaku untuk roh saudara dan saya. Lanjut. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu dia. Yang saudara dan saya urus paling utama adalah roh saya dan saudara yang bukan dari dunia ini, tetapi dari surga kekal. Itu rumusnya. Lanjut. Ayat 15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu dia. Mari kita berdoa. Kalau saudara pengen panjang usia, kita bicara kepada Tuhan. Bapa di surga, ini adalah anak-anak-Mu yang hadir, menyaksikan tayangan ilahi, kebenaran ilahi yang Engkau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu, untuk supaya mereka mengurus roh mereka bersama kami, bersama Engkau, sehingga Engkau menyayangkan roh mereka dan roh kami, sehingga Engkau memberikan perlindungan dari yang jahat atas mereka dan kami, sehingga kami boleh diberi waktu yang panjang untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kekayaan tubuh rohania anak-anak-Mu, untuk dibawa ke surga kekal. Dalam nama Yesus hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.